Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi produk organik. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah, saya Apriana Putri Kacatiningrum dari semester 4 Prodi Agribisnis Hortikultura. Nah, semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bermutu, banyak sekali bermunculan produk baik pangan segar maupun olahan yang mengklaim organik. Tingginya permintaan produk pertanian organik tidak dipungkiri dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang menyebabkan munculnya pemalsuan produk organik di pasaran dan merugikan konsumen. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk hasil tanaman, diperlukan upaya penjaminan mutu dengan memperhatikan standar. Untuk mendapatkan jaminan mutu produk dan pelaku usaha harus menerapkan sistem jaminan mutu melalui uji mutu, sertifikasi, dan atau registrasi. Apabila pelaku usaha itu sudah mendapatkan sertifikasi, maka boleh mencantumkan label organik Indonesia pada setiap produknya. Nah, kita sudah berbicara tentang organik. Nah, apa itu organik? Nah, organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk yang telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi terakreditasi seperti LSO. Nah, di Indonesia standar dan peraturan produk organik ada 3. Yang pertama, SNI nomor 6729 tahun 2016. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013. Yang ketiga, Peraturan Kepala BPOM nomor 1 2017. Nah, penjaminan mutu organik ada beberapa pihak. Yang pertama, yaitu sepihak. Ini hanya dinyatakan oleh petani atau produsen sendiri. Dan pangsa pasarnya itu hanya lokal, seperti sekitar rumahnya saja. Seperti Bapak A. Bapak A menanam sayur-sayuran. Nah, dia menyatakan bahwa ini produk saya tanpa pestisida, ini organik. Nah, tapi kan konsumennya percaya. Lah, percaya kenapa? Karena dia tahu proses budidayanya ini memang tidak menggunakan kimia. Tahu itu ada kayak interaksi secara langsung gitu. Nah, yang kedua itu adalah pihak kedua. Sistem yang diberikan dengan dasar kepercayaan jejaring sosial, pertukaran pengetahuan yang dilakukan secara partisipatif. Nah, misal nih ada beras organik. Nah, ini pelakunya Bu A jualan beras organik. Nah, dia kayak sudah lama terus menjalin jejaring sosial, kayak share-share di media sosial, promosi di media sosial, bahwa dia mengklaim bahwa ini produk organik. Nah, dari tetangga-tetangganya percaya, nanti bisa menyebar di beberapa daerah, beberapa wilayah. Jadi percaya bahwa ini adalah produk organik. Yang ketiga adalah pihak ketiga, dilakukan oleh lembaga sertifikasi organik atau LSO dengan syarat dan ketentuan dalam standar. Nah, ini pangsa pasarnya ini sudah nasional bahwa konsumen itu percaya ini benar-benar organik dan disertifikasi oleh lembaga organik. Dan di dalam setiap produknya, dia boleh mencantumkan label organik Indonesia. Nah, standar pertanian organik ada 2 sektor. Yang pertama adalah produksi. Yang pertama adalah penggunaan bahan input. Nah, penggunaan bahan input eksternal secara minimal. Sebaiknya tidak ada input eksternal. Jika diperlukan input eksternal, produksi kompos kurang diizinkan untuk pemberian kompos. Yang kedua, tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Ya, memang namanya produk organik, maka tanpa kimia.
Memang tidak menggunakan pestisida, pupuk kimia sintetis. Jadi pure murni alami organik. Yang ketiga, tidak menggunakan produk GMO dan turunannya. Ya, memang di organik di Indonesia maupun di luar negeri itu tidak boleh menggunakan produk genetika dan turunannya. Yang keempat, penggunaan media tanah. Hidroponik tidak dapat disertifikasi organik. Bahwa ada produsen yang mengklaim bahwa hidroponik itu organik. Nah, sebenarnya yang sesuai dengan peraturan SNI di Indonesia, hidroponik tidak termasuk dan tidak bisa disertifikasi organik. Jadi tidak termasuk organik. Yang sektor kedua adalah pengolahan. Yang pertama, menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik. Yang kedua, hanya bahan tambahan pangan, bahan penolong, atau bahan yang tercantum dalam standar dan peraturan organik yang boleh digunakan. Yang ketiga, produk olahan organik harus mengandung bahan pangan organik 95% dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam. Bahan yang 5% yang tidak organik tidak boleh sejenis dengan bahan yang 95% organik. Nah, di sini ada dua beras ya, kiri dan kanan ya. Yang kanan itu, yang kiri itu divakum, yang kanan itu tidak divakum. Nah, menurut teman-teman, mana nih yang produk organik nih? Nah, produk organik itu yang divakum. Kenapa harus divakum? Karena beras organik kalau tidak divakum pasti ada kutunya. Nah, kenapa ada kutunya? Karena kutu tahu bahwa ini tuh produk tanpa pestisida. Jadi kutu tahu ini tanpa pestisida, jadi dia kayak suka gitu loh di berasnya itu, makan berasnya itu. Nah, kita kan tadi kan sudah berbicara tentang organik, sertifikasi organik. Nah, bagaimana nih proses sertifikasi penggunaan logo organik? Ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu adalah pendaftaran. Jadi, pengajuan permohonan sertifikasi bahan organik oleh pelaku usaha bisa melalui pendaftaran. Nah, sekaligus menyertakan lingkup sertifikasi yang diinginkan oleh pelaku usaha. Nah, selanjutnya LSO akan memberikan formulir pendaftaran yang harus diisi dan dikirimkan kembali oleh pelaku usaha ke LSO untuk dilakukan pendaftaran. Nah, yang kedua, persetujuan biaya dan kontrak. Nah, nanti LSO akan memberikan penawaran biaya sertifikasi sekaligus memberikan jadwal dan nama petugas inspektor yang akan melakukan inspeksi. Yang tiga, audit kecukupan. Nah, melakukan audit dokumen apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan maka akan dicatatkan dalam lembaran ketidaksesuaian atau LKS dan diberikan kepada pelaku usaha. Yang keempat, inspeksi lapangan. Lembaga sertifikasi harus melakukan inspeksi awal lapangan pada setiap unit produksi, fasilitas, dan tempat lain yang memproduksi atau menangani produk organik yang mencakup dalam suatu operasi sesuai ruang lingkup yang diajukan untuk sertifikasi. Inspeksi lapangan harus dilaksanakan setiap tahun. Nah, yang keempat, review dan keputusan. Hasil inspeksi di lapangan dan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha akan dipresentasikan oleh inspektor di sidang komisi sertifikasi. Untuk mendapatkan keputusan lulus atau tidak lulusnya berlaku 3 tahun dan sertifikasi tersebut akan diserahkan oleh pimpinan LSO kepada pelaku usaha dan sekaligus pemberian logo organik. Nah, logo organik dapat dicantumkan setelah memiliki sertifikasi organik. Jadi, kalau sudah mendapatkan sertifikasi organik, boleh tuh mencantumkan produk organik di setiap produknya. Nah, sertifikasi berlaku 3 tahun dengan kewajiban inspeksi setiap tahun. Nah, kan
Yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat sertifikasi organik. Nah, yang pertama, memberikan jaminan terhadap produk organik yang tersertifikasi dan memenuhi persyaratan sistem pertanian organik dan internasional, Kodek dan IFM, dengan kewajiban memasang logo organik Indonesia pada setiap kemasan produk organik. Yang kedua, melindungi konsumen dan produsen dari manipulasi atau penipuan produk organik yang tercela dan memiliki ancaman tindak pidana bagi pemalsuan produk organik. Yang ketiga, menjamin praktek perdagangan yang etis dan adil bagi baik produsen maupun konsumen produk organik. Yang keempat, memberikan nilai tambah pada produk organik dan mendorong meraih akses pasar baik di dalam maupun luar negeri. Thank you, terima kasih. Apabila dalam presentasi ini masih kurang, ada kata-kata yang salah, atau ada yang tidak sesuai, maka mohon saran dan komentarnya nanti di kolom di komentar deskripsi ya teman-teman. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.